Halo pemirsa, Hai. ketemu lagi di Mata Batin Ferry Cowboy. Kali ini kita akan bertanya ke Mata Batin Ferry Cowboy. Personal ini bernama Mahfud MD. Wah. Pak Mahfud MD. Jadi Pak Mahfud MD itu salah satu personal yang hidup di 3 zaman. Jadi zaman Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Mahfud MD salah satu politikus kenamaan di Indonesia, salah satu akademikus juga, salah satu praktisi hukum juga. Jadi tidak sedikit jabatan yang sudah pernah Pak Mahfud lewati sampai duduk di pemerintahan, terakhir di pemerintahan Joko Widodo sebagai Menko Polhukam. Kemudian terakhir bukan menjabat ya, lebih tepatnya ikut dalam kontestasi pemilihan presiden berpasangan dengan Bapak Ganjar waktu itu, Bapak Mahfud sebagai wakil, paslonnya sebagai wakil waktu itu. Isu terakhir, nah ini yang akan kita kupas, yang kita tanyakan ke Mata Batin Ferry Cowboy. Isu terakhir adalah Bapak Mahfud banyak mengomentari seputar MBG, kemudian juga seputar KPK, isu-isu seputar KPK, kemudian yang paling terakhir mendukung Mas Tio untuk menyuarakan bagaimana pemikirannya ke publik waktu itu. Ya. Jadi ada pernyataan yang kita garis bawahi adalah orang seperti Mas Tio harus kita dukung, dan harus kita jaga, kata Pak Mahfud MD. Nah, itu seputar yang kita tahu isu terakhir, Mbak Dirgi. Itu kita akan tanya ke Mata Batin Ferry Cowboy. Menurut Mata Batin Ferry Cowboy, apa dasar kritikan Pak Mahfud MD sekarang ini? Mengkritik apa? Apa aja? Ya, mengkritik pemerintah sekarang ini terutama. Menurutku terkontaminasi. Kenapa? Pak Mahfud MD itu menurutku ahli hukum yang emang ahli. Nah, sebaik-baiknya dia fokus ke urusan hukum. Kalau akhirnya ke sana ke sini, walau dia ngerti, tapi menurutku itu bukan ruang lingkupnya. Ruang lingkup Pak Mahfud itu ya hukum. Anak bangsa yang benar-benar mengerti tentang hukum, di situ aja. Ketika Pak Mahfud mengkritik tentang hukum di Indonesia, sepedas-pedasnya menurutku nggak ada yang sakit hati. Karena apa yang dibicarakan tentang hukum itu ya dia benar-benar mengerti. Tapi ketika mengkritik di luar hukum, aku melihatnya seperti bukan dia gitu. Kalau misalnya dasarnya kekecewaan,
Saya rasa dia tidak seperti itu menurutku. Gitu. Oke. Lalu dasarnya apa? Aku melihat, jadi Pak Mahfud itu menurutku anak bangsa yang figurnya netral gitu. Oh. Dia benar-benar ya di ruang lingkup hukum. Nah sekarang ini aku melihatnya sudah tidak netral gitu. Jadi akhirnya kritikannya yang dulunya walau pedas enak didengar, sekarang ini aku terutama nggak enak dengarnya. Itu. Tapi di posisi Bapak Mahfud sekarang ini sadar nggak dengan yang dilakukan dirinya? Ciri-ciri orang terkontaminasi itu kadang A, kadang B. Oke. Nah, menurutku Pak Mahfud saat ini seperti itu. Itu. Apa ruang sehingga Pak Mahfud akhirnya terkontaminasi? Terlalu banyak yang diurus, yang bukan ranahnya dia. Pokoknya gini, terima atau tidak terima. Pak Mahfud itu menurut penglihatanku, batinku, seorang ahli hukum yang memang ahli. Nah cukup di situ aja. Akan lebih bawah dia, akan berkarisma dia. Itu. Oke. Apalagi tidak ada. Kalau posisi calon presiden, apakah cocok untuk Bapak Mahfud MD? Pak Mahfud itu orang lapangan, pribadi yang lebih banyak kerja daripada mengkonsep. Nah orang lapangan itu sebaik-baiknya jadi wakil, kalaupun mau menyalonkan. Itu. Kalaupun maju di Pilpres 2029, siapa pasangan calon presiden yang cocok untuk berpasangan dengan Bapak Mahfud MD? Anies Baswedan. Oke. Kita tidak usah bicara menang kalah ya. Iya. Iya. Kalian kan bertanya cocok Ya, yang enggak? cocok. Oh, iya. Iya, betul. Figurnya, ya. Menang kalah biar rakyat yang nentuin. Tapi Anies Baswedan, Anies itu kan, Pak Anies itu teoritis, Oke. Pak Mahfud praktek. Kalau kan kalah menang ya itu bukan urusan kita lah. Nanti kalau udah dekat-dekat baru ku baca siapa yang punya peluang itu. Sekarang biarlah semuanya mempersiapkan. Secara logika. Iya. Aku kan nggak pakai logika. Nah tadi aku dengar tentang dukungan Pak Mahfud ke, Pada Mas Tio. Ya. aduh, boleh nggak saya menyampaikan sesuatu? Boleh Mas Bro. banget. Boleh sekali. Saya pastikan Pak Mahfud ngerti tentang ini. Saya akan bicara seperti ini. Mengkritik atau tidak suka dengan keputusan presiden ataupun wakil presiden itu bukan hal yang salah, malah hak setiap anak bangsa. Oke. Tapi berkata bodoh
terhadap seorang presiden berkata Fir'aun, berkata hal-hal yang sifatnya menuju ke personal, menurutku itu bukan lagi kritikan. Masa sekelas Pak Mahfud tidak paham itu? Saya itu, kenapa kalau ngomongin Tio itu naik darah, Ya. saya tidak marah dengan kritikannya. Ya. Kurang ngajarnya itu yang saya tidak suka. Presiden kayak seumur dia gitu. Semuanya di masa Pak Mahfud tak ngerti? Siapapun yang mengkritik pemerintah, aku pun mendukung. Menghina salah, Oke. mengejek salah, memponis salah. Masa nggak rasional lagi sih? Itu kan anak kecil aja ngerti. Kalaupun memang misalkan, nah ada satu kalimat begini, ya kalau tidak berkata keras, tidak didengar, kan begitu. Itu tambah tidak rasional juga, Mas Doris. Iya. Karena kenapa? Menghina dan berkata keras lebih berani daripada bertanya, menemui musyawarah untuk mencari solusi. Masa lebih sulit menemui, bermusyawarah untuk mencari solusi? Lebih takut itu ketimbang menghina, mengejek. Gimana sih? Itu aja sih sebenarnya. Saya tidak suka dengan Mas Doris atas seluruh keputusan Mas Doris, karena aku salah satu pegawainya Mas Doris. Itu tidak salah, tapi menghina Mas Doris salah apa benar sih? Salah. Masa diajari petinggi-petinggi, pejabat tinggi-tinggi negara sih? Ya. Apalagi sekelas Pak Mahfud. Keberanian untuk mengkritik siapapun kita dukung, tapi mengejek, menghina sembarangan. Anggap saja pemerintahan saat ini seperti yang diomongin. Apa itu solusi? Bagaimana kalau yang dengar langsung terhasut tanpa filter? Langsung emosi, langsung kesal. Itu yang, masa aku yang nggak sekolah ini harus ngajari sih? Seorang ahli di bidang hukum pasti mengerti dengan tata bahasa gitu. Kenapa akhirnya terkecoh dengan seorang anak mahasiswa gitu yang baru? Ya karena Secara dasar pengalaman. semua yang dikatakan itu, siapapun itu, dasarnya itu ketidaksukaan. Bisa jadi karena sakit hati, bisa jadi karena kecewa. Aku mau bertanya satu hal aja kepada para pendukung apa yang dikatakan Tio. Yang jelas aku tidak mau anakku seperti itu. Itu yang buat aku marah. Andai kata si Tio itu mengkritik, misalkan anggap aja
Aku mau bertanya ke Pak Mahfud gitu, bodoh-bodohan aja. Oke. Pak Mahfud seorang menteri pertahanan, kebijakannya dikritik, Tio Ya. marah nggak dia? Enggak. Tapi kalau Tio itu bilang Pak Mahfud bodoh Ya. atau Fir'aun, Ya. jawab dengan jujur Pak Mahfud, tersinggung nggak? Apakah itu yang harus didukung? Sekali lagi ya, agar ngerti. Anggap saja Pak Mahfud Menteri Pertahanan, oke, Oke. membuat kebijakan, oke. Tio mengkritik. Kebijakan Pak Mahfud salah. Kita harus marah nggak ke Tio? Atau Pak Mahfudnya harus marah nggak ke Tio? Ya. Oke? Oke. Tapi kalau dari mulut Tio itu bilang Pak Mahfud Menteri Pertahanan yang bodoh, Fir'aun, ngancurkan rakyat, semau-maunya, jawab dengan jujur. Marah nggak? Lambang negara itu. Se-Indonesia ini. Seorang anak muda bilang presiden bodoh, nggak ada yang bersuara, malah ada yang mendukung. Sekali lagi, kepada siapa yang mendukung Tio itu, ketika mengkritik kebijakan, apa itu salah? Tidak. Tidak. Menghina, bilang bodoh, Fir'aun dan segala macam, apa itu harus didukung? Oke, wajak ngobrol kalian. Yang kedua, berkata keras, kalau berkata lembut tidak ada yang dengar. Maka berkata keras. Apakah berkata keras itu seperti itu? Yang kedua, lebih enak mana? Datangi, ajak bermusyawarah untuk mencari solusi dari hal yang tidak diterima, atau mengejek lambang negara. Coba. Saya rasa anak SD pun ngerti omongan itu. Dirimu terakhir, Ya. kuulangi lagi dengan contoh yang beda agar ngerti. Dirimu seorang menteri, aku rakyat, atau dirimu seorang presiden, aku rakyat, aku tidak suka dengan kebijakan dan keputusan, atau aku berprasangka sehingga aku mengkritik. Salah nggak? Enggak. Tapi kalau kau bilang bodoh sementara kau pemimpin negara, terima nggak? Tidak. Terima nggak anakmu? Tidak. Terima nggak keluargamu? Tidak. Terima nggak saudaramu? Tidak. Apakah itu yang disebut pengkritik? Kepentingan setiap ucapan itu. Makanya tidak ada remnya. Rocky Gerung, Dr. Tifa, Rismond, Roy Suryo, seenak-enaknya kalau ngomong. Siapapun presidennya di Indonesia ini,
tidak akan ada baiknya kalau cara semua menyikapinya seperti ini. Tapi wajar begini. Di Indonesia ini Tuhan aja salah, apalagi manusia. Pak Mahfud itu ahli hukum bagiku, yang benar-benar ahli. Kembalilah ngajarkan hukum ke rakyat Indonesia ini, agar hukum di Indonesia ini tegak. Semuanya tuh karena kepentingan. Susah kalau bicara dengan niat kepentingan. Pasti tak rasional dan tak objektif. Kalau semuanya bicara keadilan dengan niat yang benar, cukup baca dasar Pancasila aja. Praktekkan. Berhentilah bicara ideologi, nasionalisme. Kalau memang bicara keadilan, kebenaran, kebaikan, nggak akan banyak partai di Indonesia ini. Banyaknya partai itu karena banyaknya kepentingan. Nah, kita rakyat aja jangankan manusia, malaikat aja bingung ngitung jumlah partai di Indonesia ini, saking banyaknya. Karena banyaknya kepentingan, makanya banyaknya partai. Cuma nggak jujur aja. Udah gitu aja. Oke. Yang kalian lihat, yang kalian dengar, suka tidak suka, mau tidak mau, mata batin, Ferry Cowboy. Bye. Sampai jumpa.